Sore itu, di komplek termewah di kota ini, udara terasa dingin seperti selalu disaring oleh mesin pendingin dari rumah-rumah megah yang berdiri angkuh. Jalanannya lebar, marmer trotoar memantulkan cahaya senja, dan pepohonan tertata rapi seperti tak pernah mengenal debu. Di tempat seperti ini, orang-orang berjalan dengan kepala tegak, seolah hidup mereka tak pernah disentuh kesulitan. Di tengah kemewahan itu, seorang wanita bergaun putih berjalan pelan, anggun, berkelas, dan memancarkan aura yang membuat siapapun otomatis menyingkir memberi jalan. Namanya Hara Herlina, 30 tahun, pewaris kerajaan bisnis properti, pemilik butik fashion, hotel, dan perusahaan ekspor. Cantik, kaya, dan terkenal sulit disentuh. Tapi, di balik langkahnya yang tenang, ada beban yang tak terlihat oleh siapapun. Di depannya, sebuah kursi roda ia dorong dengan lembut. Di kursi itu, duduk Liana Herlina, adik kandungnya yang baru berusia 19 tahun. Wajah Liana pucat namun cantik. Rambutnya terurai panjang, matanya menyimpan kelelahan yang tidak pernah ia pilih. Dan yang paling menyakitkan, kedua kakinya tak pernah bergerak sejak 3 tahun terakhir. Di samping mereka, seorang suster berpakaian putih mengikuti. Langkahnya hati-hati, seperti sedang menjaga sesuatu yang rapuh. Banyak orang di komplek itu mengenal cerita mereka. Hara sudah melakukan segalanya. Ia membawa Liana ke rumah sakit terbaik di Indonesia, Singapura, Jepang, bahkan Amerika. Ia menghabiskan miliaran, mendatangkan dokter-dokter bintang, ahli bedah yang disebut-sebut bisa melakukan keajaiban, dan ahli terapi yang katanya mampu membangunkan saraf yang mati. Tapi, jawaban yang selalu ia terima terasa seperti pukulan yang sama berulang kali. Lumpuh total, harapan hampir tidak ada, dan setiap kali mendengar kalimat, "Kami sudah melakukan yang terbaik," sesuatu di dalam Hara semakin mengeras. Ia menjadi wanita yang dingin, keras, dan mudah merendahkan orang. Dalam pikirannya, dunia terbagi dua, mereka yang sukses dan mereka yang mengemis. Dan ia, Hara Herlina, tidak mau terlihat lemah di hadapan siapapun, bahkan di hadapan takdir. Mereka berbelok di tikungan jalan komplek ketika sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana tiba-tiba muncul seperti noda di atas marmer. Seorang pria berjalan dari arah berlawanan, tubuhnya kurus, pakaiannya penuh debu, rambutnya berantakan, sandal jepitnya nyaris putus. Ia memikul karung besar di pundaknya, seperti pemulung yang tersesat masuk ke dunia orang-orang kaya. Warga yang sedang berjalan santai seketika memperhatikan. Ada yang menutup hidung, ada yang mengerutkan dahi jijik, ada juga yang berbisik-bisik seolah pria itu membawa aib hanya dengan keberadaannya. Suster menegang, seakan ingin segera mendorong kursi roda menjauh. Hara mengangkat dagu, tatapannya tajam dan merendahkan. Pria itu berhenti tepat di depan mereka. Yang aneh, matanya tidak menatap Hara dengan takut, juga tidak menatap Liana dengan belas kasihan murahan. Tatapannya seperti seseorang yang mengerti luka yang tidak terlihat. Suaranya serak namun lembut ketika ia berkata, "Tenang, jelas, tanpa ragu. Saya bisa menyembuhkan kaki adik Anda." Kalimat itu memecah keheningan seperti kaca pecah di tengah ruangan mewah. Orang-orang terdiam beberapa detik, lalu mulai muncul tawa tertahan. Seorang ibu sosialita menutup mulutnya, berusaha menahan geli. Beberapa orang mengangkat ponsel, siap merekam kegilaan yang mereka kira akan terjadi. Hara menoleh perlahan, seolah tak percaya ada manusia yang berani bicara seperti itu padanya. "Apa?" Suaranya tajam. "Kau bilang apa tadi?" Pria itu tidak mundur. Ia mengulang, tetap tenang, seperti tidak merasa dirinya sedang berdiri di hadapan keluarga terkaya. "Saya bisa membantu adik Anda berjalan lagi." Hara tertawa, bukan tawa bahagia, tapi tawa yang menusuk dan merendahkan. Tawa yang seolah mengatakan betapa bodohnya kalimat itu. "Seorang pemulung seperti kamu mengaku bisa menyembuhkan kaki adikku." Hara menilai pria itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, seperti menilai barang rusak. "Bajumu kotor, karung itu bau, kulitmu seperti belum mandi seminggu. Kau pikir aku akan percaya omong kosongmu?" Bisik-bisik makin ramai. "Pemulung gila, cari sensasi, mungkin gak waras,
Tapi pria itu tetap berdiri. Tidak marah, tidak tersinggung, tidak ada dendam di wajahnya. Ia hanya menelan napas pelan, lalu berkata seolah menyampaikan sesuatu yang sederhana. "Aku tidak sedang berbohong." Hara tertawa lebih keras, lebih lantang, seperti ingin memastikan seluruh kompleks mendengar bahwa pria ini pantas dipermalukan. "Aku sudah membayar dokter terbaik dunia," katanya. Suaranya penuh kesombongan yang selama ini jadi dinding pelindungnya. "Kau tahu berapa uang yang kuhabiskan? Kau bahkan tidak akan pernah bisa membayangkan angka itu. Bahkan dalam mimpi." Ia melangkah maju, mendekat, menatap pria itu satu jengkal, seolah ingin menekan mentalnya. "Kau itu siapa? Nama pun mungkin orang tidak peduli. Kau tidak pantas bicara padaku. Yang keluar dari tubuhmu cuman bau sampah." Suster mencoba menenangkan, suaranya kecil, takut. "Nyonya Hara." "Diam!" bentak Hara, dan suster langsung menunduk. Pria itu mengatur napas. Ia tahu ia sedang dihina, tapi tetap saja ia mengucapkan kalimat yang membuat semua mulut perlahan tertutup. "Berikan aku 30 menit saja." Hara memelotot, seolah mendengar lelucon paling bodoh. 30 menit? Kau pikir ini sulap jalanan? Kau sihir kaki yang mati rasa selama 3 tahun dengan 30 menit? Pria itu tidak berubah, tidak mundur setapak pun. "Jika aku gagal," katanya, "laporkan aku ke polisi, tuduh aku penipu, aku siap di penjara." Kali ini bukan hanya warga yang terdiam, bahkan udara terasa menahan napas. Tidak ada yang menyangka pria semiskin itu berani mempertaruhkan kebebasannya di hadapan wanita seperti Hara. Sebuah taruhan yang tidak masuk akal. Tapi justru karena itulah semua orang terpaku. Hara sempat tersentak. Bukan karena ia tiba-tiba percaya, tetapi karena ia merasa ditantang. Harga dirinya sebagai Hara Herlina terasa digoyang oleh seorang pria yang bahkan dianggap tidak layak berdiri di situ. Ia menegakkan tubuh, memperlihatkan kalung berlian di lehernya, menunjukkan siapa penguasa tempat itu. "Baik," katanya, dan kata itu saja membuat banyak orang menahan napas. "Baik, aku terima tantanganmu." Kerumunan bergemuruh pelan, campuran antara kaget, penasaran, dan tidak percaya. Tapi Hara belum selesai. Ia mendekat lebih jauh, wajahnya nyaris menempel pada pria itu, suaranya tajam dan dingin. "Tapi dengarkan ini." Ia mengangkat jarinya, menunjuk tepat ke wajah pria itu. "Jika kau bisa menyembuhkan adikku, minta apa saja. Uang, aku punya. Mobil, aku bisa beri 10. Rumah, aku punya lebih dari 50. Ia tersenyum sinis, lalu berkata sesuatu yang membuat seluruh kompleks seperti membeku. "Kalau itu masih kurang, aku sendiri akan jadi hadiahnya." Mulut-mulut terbuka. Suster menutup mulutnya. Liana membelalakan mata, seperti tidak percaya kakaknya mengucapkan itu. Hara melanjutkan dengan dingin, seolah ini hanya permainan status. "Aku akan jadi istrimu. Kau bisa pamer ke dunia bahwa kau menikahi wanita terkaya di negara ini." Lalu Hara menatap Liana, dan menatap pria itu lagi. "Itu kalau kau bisa membuatnya berjalan lagi. Dan kita sama-sama tahu itu mustahil." Pria itu menunduk lama. Semua orang mengira ia takut, mengira ia menyesal, mengira ia akan mundur setelah tawaran gila itu. Tapi ketika ia mendongak, yang terlihat bukan ketakutan atau keserakahan. Yang terlihat justru ketulusan yang aneh, ketulusan yang jarang sekali ditemukan di dunia Hara. "Aku tidak ingin hartamu," katanya pelan, "dan aku tidak ingin kau menjadi milikku." Kerumunan seperti gemetar. Hara membeku, bukan karena marah, tapi karena kalimat itu seperti menampar cara hidupnya. Pria itu melanjutkan, suaranya lembut, nyaris seperti doa. "Aku hanya ingin menolong." Dan untuk sesaat, Hara merasakan sesuatu yang sudah lama hilang dari dirinya. Bukan kemenangan, bukan kontrol, melainkan takut. Takut bahwa selama ini, ia mungkin salah menilai dunia, salah menilai manusia, salah menilai hati. Namun, ia menelan semuanya, memaksa dirinya kembali pada kesombongan yang sudah jadi kebiasaan, lalu berkata dingin, "Baik, aku beri kau 30 menit." Hara menarik napas panjang. "Mulai sekarang." Pria itu,
yang kemudian diketahui bernama Maman, berlutut di depan kursi roda. Langit senja mulai memerah, seolah ikut menahan napas. Kerumunan mendekat, sebagian merekam dengan ponsel, sebagian berbisik penuh skeptis. Liana meremas selimut yang menutupi kakinya, takut bukan pada pria itu, tetapi takut pada kemungkinan kecewa lagi. 3 tahun bukan waktu singkat. 3 tahun adalah perang antara harapan dan putus asa. Liana berbisik pelan, suaranya gemetar. "Apakah ini akan sakit?" Maman mengangguk perlahan. "Sedikit," jawabnya. "Tapi rasa sakit justru tanda bahwa kakimu bisa merasakan lagi." Dan di detik itu, ketika tangan kasar Maman menyentuh pergelangan kaki Liana dengan lembut seperti memegang sesuatu yang sangat rapuh, pertaruhan paling gila dalam hidup mereka benar-benar dimulai. Jari-jari Maman mulai bergerak pelan di atas pergelangan kaki Liana, seperti seseorang yang sedang membaca peta, yang hanya ia pahami sendiri. Tidak ada gerakan terburu-buru, tidak ada gaya pamer. Sentuhannya tenang, tapi tegas, menekan titik-titik tertentu dengan presisi yang membuat suster ikut menegang. Karena itu bukan pijatan sembarangan. Liana memejamkan mata, napasnya pelan, seolah sedang menyiapkan diri untuk kecewa lagi, seperti yang sudah ia lakukan berkali-kali selama 3 tahun. Lalu tiba-tiba, Liana mengerang kecil. Suara itu nyaris hilang tertelan angin sore, tapi cukup membuat Hara menoleh cepat. Suster refleks mendekat. Khawatir itu rasa sakit yang salah, rasa sakit yang menandakan bahaya, namun yang terjadi justru sesuatu yang lebih mengejutkan. Liana bukan menjerit karena tersiksa. Wajahnya berubah, bukan karena takut, tapi karena bingung. Seolah tubuhnya baru saja mengirim pesan yang sudah lama mati. "Ada rasa?" bisiknya. Tak yakin dengan kata-katanya sendiri. Suster menggeleng pelan, matanya membesar. Ia sudah menemani Liana bertahun-tahun. Ia tahu perbedaan antara rasa sakit biasa dan tanda kehidupan yang kembali. "Itu bukan sakit biasa, Nyonya," ucap suster pelan, suaranya bergetar. Dia benar-benar merasakan. Kerumunan yang tadinya menertawakan mulai diam. Ponsel-ponsel yang tadi merekam untuk bahan ejekan kini merekam dengan tangan yang tiba-tiba gemetar. Hara tetap berdiri kaku, menolak percaya, menolak memberi ruang bagi harapan, karena harapan adalah hal paling berbahaya bagi orang yang sudah berkali-kali hancur. Maman terus bekerja. 5 menit berlalu, matahari bergeser, cahaya keemasan turun pelan seperti tirai. Peluh mulai menetes dari dahinya, bukan karena ia ingin terlihat hebat, tetapi karena ia menahan sesuatu yang berat, seolah ia sedang mengangkat beban yang tidak terlihat. Ia menekan titik yang berbeda, lalu menarik perlahan, menjaga ritme seperti dokter yang tahu batas tubuh manusia. Liana tiba-tiba menarik napas tajam. Kedua tangannya mencengkeram selimut. Matanya terbuka, basah, penuh ketidakpercayaan. "Kak, aku merasakan kakiku," katanya lirih, lalu suaranya pecah. "Aku benar-benar merasakannya." Kalimat itu menghantam Hara tepat di dada. Selama ini, ia selalu terlihat kuat, selalu terlihat bisa membeli solusi, tapi di detik itu, kekuatannya retak. Ia mundur setengah langkah, bukan karena takut pada Maman, tetapi karena takut pada kenyataan bahwa mungkin ada sesuatu yang selama ini ia abaikan. Kerumunan mulai berubah. Tawa yang tadi muncul perlahan mati, digantikan bisik-bisik yang terdengar seperti doa. Maman memandang Liana sejenak, lalu kembali fokus. Ia menekan lagi, lebih dalam, lebih hati-hati, seperti menjaga api kecil agar tidak padam. Liana menggigit bibir, menahan rasa hangat yang berubah menjadi getaran halus, seperti listrik kecil yang merambat dari telapak kaki ke betisnya. Ia menelan ludah, menatap kakinya sendiri, seolah menunggu keajaiban berikutnya. Dan kemudian, sesuatu bergerak. Jari kaki Liana bergetar kecil, tidak sempurna, tidak besar, tapi nyata. Beberapa orang hampir menjatuhkan ponselnya. Ada yang menutup mulut, ada yang menahan air mata karena malu pernah menertawakan. Hara menatap gerakan itu seperti menatap hal yang tidak masuk akal. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia ingin berkata ini tipuan, sugesti, kebetulan, apapun, asalkan tidak perlu mengakui bahwa ia mungkin salah.
Namun Liana menangis, bukan karena sakit, tapi karena untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, tubuhnya menjawabnya. Aku bisa menggerakkan, katanya hampir tidak percaya. Kak, Hara menatap adiknya dan di balik matanya yang tajam ada sesuatu yang bergetar. Ketakutan dan harapan bertabrakan dalam dirinya, sama kerasnya, sama menyakitkannya. Ia ingin memeluk Liana, ingin bersyukur, tapi gengsi menahan lidahnya. Harga dirinya menahan air matanya. Di sisi jalan, seorang satpam mendekat, ragu-ragu, menatap Hara, menatap Maman, menatap kerumunan yang mulai gaduh. Nyonya, apakah Anda ingin kami? Hara menahan tangannya, suara yang keluar lebih pelan dari biasanya, seperti ia sendiri kaget mendengarnya. Tidak, ia menelan napas. Biarkan. Suster tersenyum kecil, seperti melihat sesuatu yang sudah lama ia harapkan. Dan tepat ketika semua orang masih berusaha mencerna apa yang baru terjadi, Liana menjerit. Bukan jeritan ketakutan, jeritan kehidupan. Jeritan sensasi yang selama ini hilang, sensasi yang membuat tubuhnya terasa milik dirinya lagi. Kerumunan terpaku, sebagian takut, sebagian kagum, sebagian baru sadar bahwa mereka mungkin baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Hara memegang pundak adiknya, matanya berkaca-kaca. Ia memaksa diri tetap berdiri tegak, tapi jemarinya gemetar. Ia menatap Maman, pria kumal yang tadi ia hina habis-habisan, pria yang baru saja memberikan sesuatu yang tak pernah bisa diberikan dokter-dokter mahal. Dan di tengah keheningan yang mencengkeram, pertanyaan itu akhirnya lolos dari bibir Hara, pelan namun penuh tekanan. Kenapa? Katanya. Kalau kau punya kemampuan seperti ini, kenapa kau tidak membuka klinik? Kenapa kau hidup seperti ini? Maman berhenti sejenak. Tangannya masih menempel di kaki Liana, tapi gerakannya melambat, seolah ia ditarik oleh kenangan yang berat. Ia menunduk, napasnya terdengar kasar, bukan karena lelah, tetapi karena sesuatu di dalam dadanya ikut terluka. Aku dulu punya segalanya, katanya lirih. Kerumunan mereda, bahkan angin seperti ikut menahan suara. Istri, anak, rumah, klinik kecil. Ia menelan kata-katanya sendiri, seolah setiap kata adalah pecahan kaca. Aku bekerja, menolong orang, sampai suatu hari. Maman mengangkat wajahnya sedikit, matanya tidak memohon simpati, tapi kesedihan itu ada, jujur, tidak dibuat-buat. Istriku meninggal di pangkuanku. Liana menutup mulutnya, terharu. Suster memejamkan mata, dan Hara seperti dipukul oleh kalimat itu, karena untuk pertama kalinya ia melihat bahwa orang yang ia hina ternyata membawa luka yang jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Maman menatap Hara, suaranya tetap rendah, tapi setiap kata terasa tajam. Kau pikir kau bisa membeli semuanya dengan uang, katanya. Kau pikir kekayaanmu bisa menutup semua ketakutanmu. Hara ingin membantah, ingin marah, tapi ia tidak bisa. Karena ia tahu, jauh di dalam dirinya, memang ada ketakutan itu, ketakutan kehilangan, ketakutan tidak mampu menyelamatkan orang yang ia cintai, ketakutan yang membuatnya menyerang siapapun sebelum dunia sempat menyerangnya. Maman menggeleng pelan. Aku mengerti, katanya, karena aku kehilangan seluruh hidupku. Hening jatuh. Suara jangkrik dari taman kecil terdengar lebih jelas, seperti irama malam yang mulai turun. Dan di tengah keheningan itu, Liana menggenggam tangan kakaknya, matanya basah tapi penuh keberanian yang baru. Kak, bisiknya. Aku ingin mencoba menggerakkannya lagi. Hara menatap adiknya. Dalam 1 detik, ia seperti lupa menjadi wanita paling kaya dan paling angkuh. Ia hanya menjadi seorang kakak yang ingin adiknya sembuh. Ia mengangguk pelan, hampir tidak terlihat, lalu menahan napas saat Maman kembali bekerja, melanjutkan pertaruhan yang belum selesai. Karena meski keajaiban kecil sudah terjadi, masih ada pertanyaan besar yang menggantung di udara. Apakah dalam waktu yang tersisa, Liana benar-benar bisa berdiri? Hening yang menyelimuti jalan komplek, itu terasa seperti janji yang baru saja lahir, rapuh, tapi terlalu berharga untuk diabaikan. Namun Hara tetap Hara. Ia mungkin terkejut, mungkin hatinya sempat retak oleh harapan, tapi ia tidak akan menyerahkan keyakinannya begitu saja pada seorang pria kumal yang baru ia hina di depan banyak orang.
Ia menatap Liana yang masih menangis, lalu menatap Maman yang kembali menunduk, dan akhirnya mengambil keputusan yang membuat semua orang di sana menahan napas. Sore itu juga, langit tampak muram. Awan kelabu menggantung rendah seperti ikut memikul beban yang selama ini menindih keluarga Herlina. Mobil-mobil mewah bergerak masuk ke halaman rumah bernilai puluhan miliar, dengan taman luas, kolam yang airnya bening, dan dinding tinggi yang membuat rumah itu seperti benteng yang memisahkan mereka dari dunia luar. Di tempat seperti itu, setiap langkah terasa mahal, setiap napas seolah diukur oleh status. Maman dibawa masuk, bukan dengan karung dan debu yang tadi melekat di pundaknya, tapi dengan tatapan puluhan mata yang tidak percaya. Ia duduk di kursi kayu sederhana yang sengaja diletakkan di ruang tamu, kontras dengan sofa mahal dan lantai marmer yang mengkilap. Tubuhnya kurus, tangannya kasar, pakaiannya masih sama. Dan di hadapannya berdiri Hara, wanita yang selalu menang dengan uang, wanita yang tidak terbiasa meminta apapun dari orang yang dianggap lebih rendah. Liana didorong masuk dengan kursi roda. Suster berada di sampingnya seperti biasa, menjaga setiap detail, seolah takut harapan itu jatuh lagi dan pecah jadi serpihan yang lebih menyakitkan. Hara memandang Maman lama, tatapannya tajam, dingin, dan penuh curiga, seakan ia sedang menimbang risiko yang tak bisa dibayar dengan uang. "Aku ingin bukti," kata Hara akhirnya. Suaranya tegas, tapi di balik ketegasan itu ada ketakutan yang ia sembunyikan rapat-rapat. "Bukan kata-kata, bukan gerakan kecil yang bisa kau sebut kebetulan. Aku ingin bukti yang membuat aku tidak menyesal sudah membiarkanmu menyentuh adikku." Maman mengangguk pelan. Tidak ada protes, tidak ada marah. Ia seperti sudah terbiasa dengan dunia yang selalu menilai dari rupa, bukan dari niat. Ia mendekat, lalu kembali berlutut di depan kursi roda. Tangan kasarnya menyentuh kaki Liana yang selama ini mati rasa. Tapi sentuhannya tetap lembut, seperti seseorang yang memegang sesuatu yang suci. Gerakannya perlahan, terukur, seperti orang yang benar-benar tahu apa yang ia lakukan. Bukan seperti penipu yang mengejar reaksi cepat. Liana menelan ludah. Matanya menatap kosong ke arah kaki sendiri, lalu beralih ke wajah Hara. Di sana ada pertanyaan yang tidak berani ia ucapkan. Apakah ini akan berakhir seperti yang lain? Apakah harapan ini hanya akan membuatnya jatuh lebih keras? Suster mendekat sedikit, suaranya pelan namun serius. "Nyonya," katanya pada Hara, "kemarin saya melihat pergerakan itu. Saya tidak mengada-ada, itu nyata." Hara mendengus, seolah kalimat itu adalah kalimat yang sering dipakai orang untuk meyakinkan diri sendiri. Ia terlalu lama hidup dalam dunia yang penuh manipulasi, sehingga kejujuran pun terdengar seperti strategi. Ia menatap Maman, lalu menatap Liana, dan berkata dingin, "Kita lihat saja." Maman kembali fokus. Ia menekan titik-titik tertentu, jari-jarinya bergerak seperti membaca rahasia yang tertanam di dalam tubuh. Liana menggigit bibir, menahan sensasi yang mulai naik perlahan. Bukan sekadar sakit, tapi rasa hangat yang menyusup. Rasa yang membuat ia takut sekaligus berharap. Nafasnya menjadi pendek. Tangannya mencengkeram selimut, lalu ia berbisik lirih, seperti takut suaranya sendiri akan menghilangkan keajaiban itu. "Aku merasakannya lagi, Kak." Hara tidak menjawab. Ia hanya menatap, matanya tajam, tapi perlahan berubah seperti ada sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan, mulai menyelinap ke dalam dadanya. Dan ketika Maman melanjutkan, yang terjadi membuat seluruh ruangan seperti berhenti bergerak. Jari kaki Liana bergerak lagi, bukan sekadar kedutan kecil, tapi gerak halus yang terasa lebih sadar, lebih nyata, lebih hidup. Liana terdiam beberapa detik, seperti tubuhnya sendiri membuatnya keluh. Lalu air matanya jatuh. Bukan 1-2, tapi seperti bendungan yang akhirnya pecah. "Kak, aku merasakannya." Suaranya bergetar, jujur, penuh luka yang selama ini ia telan sendirian. "Aku benar-benar merasakannya." Hara menelan napas keras. Dadanya naik turun, bukan karena marah, bukan karena ingin menghina, tapi karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, adiknya terlihat punya harapan. Dan harapan itu tidak datang dari dokter luar negeri, tidak datang dari alat medis mahal,
tetapi dari tangan kasar seorang pria yang bahkan tadi ia anggap tidak layak berdiri di dekat keluarganya. Maman tidak tersenyum, tidak merayakan, tidak meminta pujian. Ia hanya terus bekerja, seolah ia sedang menuntaskan sesuatu yang ia anggap tanggung jawab. Namun tepat saat suasana itu mulai berubah menjadi sesuatu yang hampir menyerupai mukjizat, sesuatu yang keras dan mengganggu merobek ketenangan rumah itu. Pagar depan terbuka dengan suara yang menghentak. Langkah tergesa masuk, beberapa satpam bergegas, dan di belakang mereka muncul seorang pria rapi, wangi, berwajah tampan, dengan mata penuh jijik saat menatap Maman. Udara di ruang tamu seketika berubah mencekam, seperti badai yang menunggu meledak. Pria itu melangkah masuk dengan langkah tergesa, seolah rumah ini adalah miliknya. Setelan jasnya rapi, parfumnya tajam menusuk hidung, jam tangan mahal berkilau di pergelangan. Dan yang paling menyakitkan bukan penampilannya, tapi cara matanya memandang Maman. Tatapan itu jijik, merendahkan, seperti sedang menatap sampah yang tiba-tiba nyasar ke ruang tamu megah. Namanya Dharma. Orang yang selama ini selalu berdiri di dekat Hara. Orang yang mengaku paling mengerti Hara, tapi bahkan tidak pernah benar-benar melihat sakitnya Liana. Dharma menunjuk Maman tanpa malu. Suaranya keras, penuh amarah, yang dibungkus rasa superior. Jadi ini orangnya. Hara, ini gila. Pemulung ini menipu kalian. Hara mencoba bicara, tapi Dharma sudah seperti badai yang tidak mau mendengar. Bukan begitu, Dharma. Namun Dharma memotong lagi, lebih tajam. Jangan dengarkan omong kosongnya. Kau ini Hara Herlina, keluarga terkaya di kota ini. Kau akan jadi bahan tertawaan kalau orang tahu kau membiarkan seorang pemulung menyentuh adikmu. Kau pikir kau siapa sampai percaya hal seperti ini? Kata-kata itu menghantam ruangan seperti palu. Suster menunduk, takut. Liana mencoba mengangkat suara, tapi suaranya kecil, lemah, selalu kalah di depan Dharma. Dia tidak menipu Dharma. Aku merasakan, belum selesai Liana bicara, Dharma kembali menekan, suaranya dingin, menyakitkan. Kau merasakan apa? Kau cuma capek, Liana. Kau cuma ingin percaya. Itu sugesti. Jangan bodoh. Hara berdiri kaku. Di wajahnya ada pertarungan yang tidak terlihat. Di satu sisi, Dharma mewakili dunia lamanya. Dunia yang menilai segala sesuatu dari status dan citra. Dunia yang selalu bilang, jangan pernah terlihat lemah, jangan pernah terlihat bodoh. Di sisi lain, ada Liana yang matanya basah, yang baru saja merasakan kehidupan kembali di kakinya. Dan ada Maman, pria yang tidak meminta apapun, yang tidak gemetar di hadapan uang, yang bahkan rela dipenjara kalau ia gagal. Maman menunduk, bukan karena takut pada Dharma, tapi karena ia sudah terlalu sering dihina seperti ini. Seolah hinaan adalah cuaca yang selalu turun di atas hidupnya. Lalu, dengan suara tenang yang justru membuat ruangan semakin mencekam, Maman berkata pelan, "Aku bisa pergi jika kau mau aku pergi." Kalimat itu seperti membuka pintu yang selama ini terkunci rapat di dalam hati Hara. Karena untuk pertama kalinya, ia melihat perbedaan yang jelas, yang berteriak-teriak menghina justru yang tidak membantu apapun. Yang diam, yang kumal, yang dianggap rendah, justru yang menolong adiknya merasakan hidup lagi. Dharma tertawa sinis, seolah ia sudah menang. Bagus, pergi. Jangan bawa penyakitmu ke rumah ini. Namun Hara tidak bergerak. Ia menatap Maman, lalu menatap Liana, lalu menatap Dharma. Dan sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang selama ini ia kubur di bawah kesombongan, akhirnya berbicara. Dharma mendekat setengah langkah, mencoba menguasai situasi seperti biasa. Hara, ini tidak masuk akal. Ini memalukan. Kau lebih percaya pemulung daripada dokter terbaik dunia. Kau lebih percaya dia daripada aku. Hara memandang Dharma lurus-lurus. Tatapannya dingin, tapi bukan dingin sombong, dingin luka yang akhirnya punya suara. Jika dokter bisa menyembuhkan Liana, aku tidak akan berdiri di sini mendengar kau memanggil orang lain pemulung. Sementara, kau sendiri tidak pernah peduli pada sakitnya. Dharma terdiam sesaat, seperti tidak percaya Hara berani melawannya di rumah sendiri. Ia mencoba tertawa, mencoba meremehkan lagi.
Aku peduli. Aku hanya..." Namun Hara memotong, suaranya lebih rendah, lebih tajam, lebih menusuk daripada teriakan. "Tidak. Kau peduli pada nama keluargaku. Kau peduli pada uangku. Kau peduli pada bagaimana orang melihat kita. Tapi kau tidak pernah peduli pada Liana." Sunyi jatuh. Suster menahan napas. Liana menangis tanpa suara. Maman tetap berdiri tegak, tidak menghakimi, tidak ikut menyerang. Hara mengangkat tangan ke arah Dharma. "Berikan cincin itu." Dharma memucat. Ia tertawa kecil, pura-pura santai, tapi matanya mulai panik. "Hara, jangan bercanda." Hara tidak bercanda. Jemarinya bergerak pelan, melepas cincin pertunangan yang selama ini menempel seperti simbol hidupnya yang sempurna. Lalu ia meletakkannya di tangan Dharma, tanpa gentar, tanpa ragu. "Pertunangan kita selesai." Kata-kata itu jatuh pelan, tapi mengguncang lebih keras daripada gempa. Dharma membeku. Wajahnya berubah, matanya gelap, bibirnya gemetar, menahan malu dan amarah. "Kau akan menyesal, Hara. Kau akan menyesal mempermalukan aku seperti ini." Hara menatapnya tajam, lalu menjawab tanpa teriakan, dengan tenang yang membuat Dharma semakin kecil. "Aku baru saja memperbaiki hidupku. Bukan menghancurkannya." Dharma menoleh kasar, memberi isyarat pada satpam. Ia berjalan keluar dengan wajah gelap, seperti orang yang kalah tapi tidak mau mengaku. Gerbang rumah menutup keras, meninggalkan udara yang aneh. Bukan ketakutan yang tertinggal, justru kelegaan. Seolah rumah itu baru saja dibersihkan dari sesuatu yang selama ini mengotori tanpa terlihat. Dan saat itulah, Maman kembali berlutut di depan Liana, melanjutkan tanpa drama, tanpa pamer. Liana menggerakkan jari kakinya lagi, bukan kedutan kecil, tapi gerakan yang lebih sadar. Pergelangan kakinya bergetar, betisnya merespon. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala, seperti seseorang yang baru saja menemukan jalan pulang. Suster berdiri, siap menahan tubuh Liana jika ia jatuh. Hara berdiri di belakang kursi roda, kedua tangannya menempel di pegangan, gemetar menahan air mata yang selama ini ia larang keluar. Liana menghembuskan napas panjang, lalu dengan dorongan yang nyaris tidak terdengar, ia mengangkat tubuhnya perlahan. Dunia seperti berhenti. Detik-detik itu terasa panjang, berat, seperti seluruh hidup mereka tertahan di ujung napas. Dan ketika telapak kaki Liana akhirnya menyentuh lantai, meski hanya sebentar, meski tubuhnya masih harus ditahan, semua yang menyaksikan tidak bisa menyangkal. Itu nyata. Liana menangis terseduh. Suster ikut menangis. Dan Hara menutup mulutnya, menahan suara pecah yang ingin keluar. Karena di detik itu, ia sadar, niat Maman sejak awal bukan harta, bukan mobil, bukan rumah, bukan janji gila yang ia ucapkan dengan angkuh. Niatnya hanya menolong. Namun Hara tidak membiarkannya selesai begitu saja. Ketika Maman mulai berdiri dan seperti hendak menjauh, Hara memanggil namanya pelan, seperti seseorang yang baru belajar merendahkan ego. "Maman." "Maman?" Suara Hara keluar pelan, seperti seseorang yang baru belajar menurunkan gengsi yang selama ini ia peluk erat. Ia memanggil nama itu bukan lagi dengan nada merendahkan, bukan juga dengan curiga, tapi dengan getar yang sulit ia sembunyikan. Di hadapannya, Liana masih berdiri dengan tubuh yang ditopang suster. Telapak kakinya menempel di lantai marmer, gemetar namun nyata. Tangis Liana belum berhenti, tapi tangis itu bukan lagi tangis putus asa, melainkan tangis yang selama ini terjebak di dalam dada, akhirnya mendapat alasan untuk keluar. Maman pelan-pelan berdiri. Ia menghapus keringat dari dahinya dengan punggung tangan, lalu menatap Liana sebentar, memastikan napasnya stabil, memastikan tubuhnya tidak jatuh. Setelah itu, ia menunduk sopan, seperti hendak pamit, seperti orang yang sudah terbiasa memberi tanpa berharap dikenang. Namun Hara melangkah setengah langkah maju, menahan jarak yang ingin ia buat. "Tunggu," kata Hara. Maman berhenti. Ia menatap Hara, tenang, tanpa menantang, tanpa takut. Tapi di mata itu ada sesuatu, semacam kehati-hatian yang lahir dari hidup yang terlalu sering dikhianati orang-orang berkuasa. Hara menelan napas. Sejak kecil, ia tidak pernah meminta.
Ia memerintah, ia membeli, ia menuntut. Tapi kali ini, ia seperti tidak tahu cara bicara yang benar, karena untuk pertama kalinya, ia merasa berhutang pada sesuatu yang tak bisa dinilai dengan angka. Kau sudah melihat sendiri, Hara menunjuk ke arah Liana yang berdiri gemetar. Kau sudah melakukan sesuatu yang bahkan dokter terbaik pun gagal lakukan. Liana mengangkat wajahnya, menatap Maman dengan mata basah. Ada rasa malu karena tadi ia sempat ikut takut, tapi juga ada rasa syukur yang terlalu besar untuk ditahan. Terima kasih, bisik Liana lirih, suaranya patah-patah. Aku tidak tahu harus bilang apa. Maman mengangguk pelan, seolah ucapan itu sudah cukup. Namun Hara belum selesai. Hara menatap Maman lebih lama, lalu kata-kata yang selama ini ia ucapkan dengan kesombongan, sekarang keluar dalam bentuk yang berbeda, lebih berat, lebih jujur. Aku pernah bilang, suara Hara turun menjadi lebih rendah. Kalau kau bisa membuat adikku berjalan lagi, kau bisa meminta apa saja, harta, mobil, rumah, apapun. Suster menahan napas. Liana ikut terdiam. Dalam kepala mereka sudah menebak Hara akan melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang setimpal menurut standar orang kaya. Karena Hara selalu percaya semua bisa diselesaikan dengan imbalan. Hara melanjutkan, tatapannya tajam, tapi kali ini tidak untuk menghina, melainkan untuk menahan air mata yang nyaris jatuh. Kalau kau mau, aku bisa beri uang yang cukup untuk hidupmu seumur hidup. Aku bisa membangun klinik. Aku bisa membuat orang-orang mengantre padamu, bukan menertawakanmu. Aku bisa... Maman mengangkat tangan pelan, bukan untuk memotong dengan kasar, tapi seperti seseorang yang meminta izin untuk menjawab sebelum kata-kata itu semakin panjang. Aku tidak butuh itu, katanya lembut. Kalimat itu membuat Hara terpaku, karena ia tidak terbiasa mendengar penolakan yang tidak didorong oleh gengsi atau strategi. Penolakan itu terdengar murni, seperti seseorang yang benar-benar tidak mengejar apapun. Hara menatapnya, seolah mencari celah, mencari motif tersembunyi, mencari alasan kenapa seorang pria miskin menolak kesempatan yang bisa mengubah hidupnya. Tapi Maman hanya berdiri dengan tenang, wajahnya lelah namun jujur. Aku menolong karena aku ingin menolong, lanjut Maman. Bukan karena aku ingin kaya, bukan karena aku ingin terkenal. Hara mengerutkan kening. Di dalam dirinya ada rasa malu yang menggelembung, rasa malu karena ia baru saja menyadari betapa sempit cara ia memandang manusia. Ia mengingat bagaimana ia dulu menghina bau sampah di tubuh Maman, bagaimana ia tertawa ketika pria itu meminta 30 menit, bagaimana ia merasa dunia harus tunduk pada uangnya. Dan kini, di ruang tamu rumahnya sendiri, ia seperti anak kecil yang baru belajar bahwa ada hal yang tidak bisa dibeli. Tapi, kau tidak bisa kembali ke jalan seperti itu, suara Hara terdengar lebih lemah. Kau tidak bisa kembali tidur di tempat yang tidak layak, memikul karung, dipandang hina. Maman menunduk sebentar, seolah kata-kata Hara menyentuh sesuatu yang ia coba kubur. Aku sudah terbiasa, jawabnya pelan. Hara menggeleng, cepat, tegas. Ini bukan lagi tentang citra. Ini tentang perasaan yang tidak ia mengerti. Dorongan yang membuatnya tidak ingin Maman pergi begitu saja. Bukan hanya karena Liana masih butuh terapi, tapi karena di dalam rumah besar itu, Hara tiba-tiba merasa ada ruang kosong yang selama ini tidak pernah ia sadari. Ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh kemewahan. Aku tidak akan membiarkan itu, kata Hara. Kali ini lebih jelas. Aku ingin kau tinggal di sini. Suster tersentak kecil. Liana menatap kakaknya, kaget. Maman mengangkat wajahnya, matanya penuh tanya. Tinggal di sini? Ulang Maman, hampir tidak percaya. Hara mengangguk. Suaranya lebih pelan, tapi ada kekuatan yang berbeda. Kekuatan dari seorang wanita yang sedang mencoba menjadi manusia, bukan sekadar pemilik kekuasaan. Sebagai keluarga, kata Hara. Bukan sebagai pelayan, bukan sebagai orang yang harus berterima kasih. Aku ingin kau dekat, agar kau bisa melanjutkan terapi Liana, agar kau bisa makan layak, tidur layak, agar tidak ada lagi orang yang menginjakmu hanya karena pakaianmu kotor. Maman membisu. Sejenak,
Ruangan itu sunyi, bahkan suara jam dinding terdengar jelas. Di wajah Maman ada konflik yang sulit dibaca. Ia terlihat seperti seseorang yang sudah terlalu lama hidup, tanpa tempat pulang, sehingga ketika pintu rumah dibuka, ia justru takut masuk, karena tempat pulang selalu menyimpan risiko kehilangan lagi. Liana memegang pegangan kursi rodanya, lalu berkata, "Pelan," seakan takut suaranya merusak keputusan ini. "Maman, aku ingin sembuh," katanya. "Dan aku tidak ingin kau disakiti orang lain karena menolongku." Maman menatap Liana, lalu menatap Hara. Dan untuk pertama kalinya, mata kasar itu terlihat berkaca-kaca. Bukan karena sedih saja, tetapi karena ia seperti tidak terbiasa menerima kebaikan tanpa syarat. Namun, sebelum Maman sempat menjawab, Hara tiba-tiba menunduk sedikit, suaranya melembut lebih jauh, seperti pengakuan yang akhirnya menemukan jalannya keluar. "Maafkan aku," kata Hara pelan, "untuk semua yang aku katakan padamu di depan orang-orang, untuk cara aku memandangmu." Maman tidak langsung menjawab. Ia hanya menarik napas panjang, seolah ia sedang menimbang apakah dunia ini benar-benar bisa berubah. Lalu, ia mengangguk pelan, sederhana. "Aku sudah memaafkan," katanya. Kalimat itu menghantam Hara lebih dalam daripada bentakan Dharma tadi. Karena memaafkan adalah hal yang tidak pernah bisa dipaksakan, tidak pernah bisa dibeli. Dan tiba-tiba, Hara merasa dadanya sesak, bukan karena takut, tetapi karena rasa hangat yang asing. Rasa yang selama ini ia anggap kelemahan. Ia menatap Maman, dan sebelum ia sadar, kata-kata lain hampir keluar dari bibirnya, kata-kata yang bahkan ia sendiri belum siap mengakuinya. Hara berdiri lama setelah kata, "Aku sudah memaafkan" itu jatuh dari bibir Maman. Rumah yang biasanya terasa penuh kendali, tiba-tiba terasa seperti ruang yang sedang belajar bernapas. Di luar, malam mulai turun pelan. Lampu-lampu taman menyala satu persatu, memantulkan bayangan pepohonan di kaca jendela. Suasana menjadi tenang, tapi di dalam hati Hara, tidak ada yang benar-benar tenang. Ada sesuatu yang bergerak, bukan di kaki Liana, melainkan di dalam dirinya sendiri. Akhirnya, Hara menatap Maman dengan tatapan yang lebih lembut daripada sebelumnya. Ia memanggil salah satu pelayan dan berkata singkat agar menyiapkan kamar tamu. Suaranya tetap tegas, tapi kali ini bukan untuk menunjukkan kuasa, melainkan untuk memastikan Maman tidak punya alasan untuk menolak. Maman sempat ingin menolak lagi. Itu terlihat dari cara ia menunduk dan menahan kata-kata di ujung lidah. Namun Liana menatapnya dengan mata yang terlalu jujur. Mata yang seolah berkata, "Aku sudah terlalu lama terjebak di kursi roda, jangan tinggalkan harapan ini." Malam itu, terapi tidak dilanjutkan. Liana sudah terlalu lelah. Tapi sebelum tidur, Maman memberi satu pesan pelan, seperti peringatan dan janji sekaligus. "Besok pagi," katanya pada Hara dan Liana, "kita mulai lagi. Tapi kalian harus kuat. Ada proses yang menyakitkan, dan ada orang-orang yang tidak suka melihat kalian berubah." Kalimat terakhir itu membuat Hara mengerutkan kening. Ia ingin bertanya apa maksudnya, tapi Maman sudah melangkah pelan mengikuti pelayan ke kamar tamu. Hara berdiri mematung beberapa detik. Liana menggenggam tangannya. "Kak, aku takut," bisik Liana. Hara menatap adiknya, lalu untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia memeluk Liana lebih erat. Tidak peduli pelayan melihat, tidak peduli Citra. Yang ia pedulikan hanya satu, adiknya. "Aku di sini," jawab Hara pelan. "Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambil kesempatan ini dari kita." Namun kata-kata itu belum selesai menghangatkan ruangan, ketika sesuatu di luar rumah mulai bergerak dalam diam. Malam menutupi segalanya, membuat rencana buruk terasa mudah disembunyikan. Keesokan paginya, Hara bangun lebih awal dari biasanya. Ia menatap jam, lalu menatap jendela. Langit masih abu-abu, tapi udara terasa lebih segar. Ia turun ke ruang tamu, mendapati Maman sudah duduk di sana, menunggu. Maman tampak lebih rapi. Bukan karena pakaian mahal, tapi karena ia sudah mandi, rambutnya disisir, dan wajahnya terlihat lebih bersih. Namun tetap saja, garis-garis lelah di wajahnya tidak hilang. Hara membawa teh hangat, lalu meletakkannya di meja.
Tidak ada kata terima kasih yang dramatis, tapi ada perubahan kecil dalam cara Hara melakukannya. Ia tidak menyuruh pelayan, ia sendiri yang membawa. Dan Maman melihat itu, matanya menunduk, seolah menghargai tanpa perlu menyanjung. Liana didorong keluar oleh suster. Hari ini, wajahnya tampak lebih hidup. Ada cahaya kecil yang belum pernah ada sebelumnya. Tapi, begitu Maman mulai menyentuh kakinya lagi, rasa sakit itu datang seperti ombak yang lebih besar. Liana menggigit bibir sampai hampir berdarah. Tangannya mencengkeram kursi roda. Ia gemetar, namun ia tidak minta berhenti. "Bagus," kata Maman lembut. "Itu tanda sarafmu bangun, jangan takut pada sakitnya." Hara berdiri di belakang, menahan napas setiap kali Liana meringis. Dalam kepalanya, ia ingin berkata berhenti saja, jangan menyiksa adikku. Namun ia melihat mata Liana. Mata itu tidak memohon berhenti. Mata itu memohon, biarkan aku bertahan. Dan perlahan, setelah 20 menit, sesuatu yang lebih besar terjadi. Bukan hanya jari yang bergerak, tapi pergelangan kaki Liana mulai mampu mengangkat sedikit, menahan beban kecil. Liana menangis, tapi kali ini tangisnya diiringi tawa kecil yang bergetar. Aku bisa," katanya, seperti anak kecil yang baru belajar berdiri. Hara menutup mulutnya, menahan suara tangis yang ingin keluar. Ia menatap Maman, dan untuk pertama kalinya, ia ingin percaya sepenuhnya. Namun justru ketika harapan itu mulai tumbuh lebih tinggi, pintu rumah terbuka keras. Seorang pelayan berlari masuk, wajahnya pucat. "Nyonya, di luar ada polisi." Hara membeku. Suster berhenti bergerak. Liana menelan ludah, panik. "Polisi?" Sebelum Hara sempat bertanya, dua pria berseragam masuk. Mereka melihat sekeliling, lalu tatapannya langsung jatuh pada Maman. Salah satu dari mereka mengangkat selembar foto, lalu menunjukkannya. "Kami menerima laporan," katanya dingin, "tentang seorang pria yang mencurigakan masuk ke rumah ini. Namanya Maman. Dia diduga penipu dan melakukan tindakan ilegal." Hara menoleh cepat ke arah Maman. Wajah Maman tidak terkejut, seolah ia sudah menduga ini akan terjadi. Ia hanya menarik napas, lalu menatap Hara dengan mata yang tenang. "Aku bilang," ucapnya pelan, "ada orang-orang yang tidak suka." Hara menggertakkan gigi. Dalam 1 detik, ia langsung tahu siapa yang ada di balik ini. Dharma. Pria itu tidak menerima diputuskan begitu saja, dan cara paling kejam untuk membalas adalah menghancurkan harapan Liana dan menghancurkan Maman. Polisi melangkah maju, salah satunya meraih lengan Maman. "Kau harus ikut kami untuk diperiksa." Liana menjerit kecil, suaranya panik. "Jangan, dia menolongku." Hara mengangkat tangan cepat, menghentikan gerakan polisi. Suaranya tajam, penuh kuasa, tapi kali ini kuasa itu bukan untuk menghina, melainkan untuk melindungi. "Berhenti," kata Hara. "Di rumahku tidak ada yang kalian seret tanpa aku tahu alasan dan tanpa bukti." Polisi menatap Hara, sedikit ragu, karena nama Herlina bukan nama yang bisa mereka perlakukan sembarangan. Tapi, mereka tetap mencoba tegas. "Kami hanya menjalankan tugas, Nyonya." Hara melangkah maju, menatap tajam. "Kalau begitu dengarkan aku. Dia bukan penipu. Dia menyembuhkan adikku. Dan aku, Hara Herlina, bertanggung jawab atas dia selama dia di rumah ini." Suasana menjadi tegang. Suster menahan napas. Liana menangis, memohon dengan mata. Maman tetap tenang, tapi tangan kasarnya mengepal pelan, bukan marah, melainkan menahan luka lama yang kembali terbuka. Salah satu polisi menghela napas. "Jika begitu, Nyonya, Anda harus ikut ke kantor untuk memberi keterangan, dan dia tetap harus kami bawa untuk pemeriksaan." Hara menatap Liana, lalu menatap Maman. Dalam dirinya muncul pertanyaan yang menyakitkan. Jika ia membiarkan Maman pergi, terapi berhenti, harapan Liana mungkin mati lagi. Tapi, jika ia melawan polisi, ini akan jadi skandal besar, dan Dharma akan tertawa puas. Hara menelan napas, lalu berkata pelan, tapi tegas, "Aku ikut." Dan ketika ia mengucapkan itu, matanya menatap Maman dengan cara yang berbeda. Seolah ia sedang berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu sendirian."
Wajah dua pria berseragam itu tetap datar saat mereka berdiri di ambang ruang tamu. Tapi Hara bisa merasakan jelas, ini bukan sekadar pemeriksaan biasa. Ini bau balas dendam, bau tangan kotor yang tidak mau kehilangan kendali. Dan tanpa perlu nama disebut, Hara sudah tahu siapa yang paling menikmati kekacauan seperti ini. Ia melangkah maju, berdiri tepat di antara Maman dan mereka, seperti dinding yang tidak bisa ditembus. Suaranya tidak tinggi, tapi tegas, dingin, dan punya kekuatan yang selama ini membuat banyak orang gemetar. Di rumahku, ucap Hara, aku yang menentukan siapa tamu dan siapa ancaman. Dan pria ini bukan ancaman, dia penyembuh adikku. Salah satu polisi mencoba tetap kaku, menunjukkan surat laporan, menyebut kata-kata seperti dugaan penipuan, dan orang mencurigakan. Tapi Hara tidak bergeser setapak pun. Ia menunjuk kursi roda, menunjuk kaki Liana yang baru saja bereaksi, menunjuk suster yang menyaksikan dengan mata sendiri. Kalau kalian mau bukti, lihat adikku, kata Hara pelan, menekan setiap kata. Dia merasakan lagi, dia bergerak lagi, dan kalau laporan itu berasal dari orang yang tersinggung karena aku memutus pertunangan, maka kalian sedang dipakai untuk urusan pribadi. Kalimat itu membuat ruangan seperti membeku. Polisi saling menatap, ragu. Mereka tahu nama Herlina. Mereka tahu, salah langkah sedikit saja, karier bisa selesai. Apalagi ketika salah satu satpam komplek muncul terburu-buru, wajahnya kikuk seperti orang yang baru sadar ia membawa masalah ke tempat yang salah. Nyonya? Maaf, laporan itu dari pihak luar. Katanya ada orang masuk tanpa izin. Hara menatap satpam itu tajam. Tajamnya seperti pisau yang tidak bersuara. Dia masuk dengan izinku, jawab Hara singkat. Dan kalau ada yang menyebar fitnah lagi, aku sendiri yang akan melaporkannya. Di detik itu, polisi akhirnya menurunkan nada. Tidak ada lagi tangan yang meraih lengan Maman. Tidak ada lagi langkah memaksa. Mereka mengangguk, meminta maaf dengan bahasa formal, lalu mundur perlahan, meninggalkan ruang tamu, dengan langkah yang terasa lebih kecil dari saat mereka datang. Pintu menutup. Dan ketika pintu itu tertutup, seolah seluruh rumah bisa bernapas lagi. Liana masih menangis, tapi kali ini bukan hanya karena takut. Ia menangis karena sadar, harapannya hampir dirampas, bahkan sebelum sempat tumbuh tinggi. Suster memegang bahunya, menenangkan, sementara Maman tetap berdiri tenang, seperti seseorang yang sudah terbiasa melihat kebaikan diserang oleh iri dan gengsi. Hara menelan napas panjang, lalu menoleh pada Maman. Ada sesuatu di matanya yang berubah. Bukan lagi tatapan orang kaya yang merasa berhak menilai. Ini tatapan orang yang baru saja belajar melindungi. Lanjutkan, kata Hara pelan. Maman kembali berlutut. Tangannya menyentuh kaki Liana lagi. Liana mengangguk, meski wajahnya pucat, meski bibirnya masih gemetar. Ia seperti berkata tanpa suara, aku siap menahan sakitnya, asalkan aku tidak kembali ke gelap. Dan benar saja, saat Maman menekan titik tertentu, rasa sakit itu datang lebih jelas. Liana meringis, menutup mata, napasnya tersendat. Tapi lalu rasa hangat itu menyusup seperti arus kecil yang hidup, naik dari telapak kaki, melewati pergelangan, merambat ke betis. Suster berdiri di sampingnya, siap menahan kapanpun tubuhnya goyah. Bangun pelan-pelan, bisik Maman lembut. Jangan takut, aku di sini. Detik berikutnya, dunia seperti berhenti. Liana mengangkat tubuhnya perlahan. Kakinya gemetar, tapi kali ini bukan kedutan tak sadar. Ini gerakan yang seperti punya niat. Telapak kakinya menyentuh lantai marmer. Hanya sebentar, hanya sepersekian momen, tapi nyata. Nyata sampai Hara menutup mulutnya dengan tangan, menahan suara tangis yang hampir pecah. Liana terisak, bahunya bergetar. Kak, aku berdiri. Suaranya patah, seperti anak kecil yang baru belajar berjalan. Aku benar-benar berdiri. Hara memeluk adiknya dari belakang, erat, sangat erat, seolah takut keajaiban itu akan hilang jika ia melepaskan. Dan di dalam pelukan itu, untuk pertama kalinya, Hara tidak malu menangis di depan orang lain. Ia tidak peduli suster melihat, tidak peduli pelayan mendengar, tidak peduli siapa yang akan menilai. Yang ia pedulikan hanya satu,
Adiknya hidup lagi. Ketika Liana duduk kembali karena lelah, Hara menoleh pada Maman. Ia melihat pria itu hendak mundur, seperti biasa, seperti orang yang sudah terbiasa menghilang setelah menolong. Namun Hara menahan dengan satu kalimat yang keluar dari dada, bukan dari gengsi. "Tunggu!" Maman berhenti, menatap Hara. Dan Hara menarik napas, lalu mengucapkan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia ucapkan dengan tulus pada orang seperti Maman. "Maaf." Satu kata itu terdengar sederhana, tapi beratnya seperti runtuhnya tembok yang ia bangun bertahun-tahun. Hara menatap mata Maman, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih pelan, lebih jujur. "Maaf karena aku menghina kamu. Maaf karena aku menilai kamu dari baju dan bau debu. Maaf karena aku pikir uang bisa mengalahkan semuanya." Maman tidak tersenyum berlebihan. Ia hanya mengangguk pelan, seolah ia menerima tanpa perlu membalas dendam. Hara menelan ludah. Lalu ia melangkah lebih dekat, dan kalimat yang dulu ia ucapkan dengan sombong, kini ia ulang dengan nada berbeda, bukan sebagai taruhan, tapi sebagai janji. "Aku pernah bilang," ucap Hara, "kalau kamu bisa menyembuhkan adikku, kamu bisa minta apa saja. Harta, mobil, rumah, bahkan diriku." Liana menatap kakaknya, terkejut sekaligus paham. Suster menahan napas. Udara terasa menegang lagi, tapi bukan karena konflik, melainkan karena semua orang bisa merasakan sesuatu besar akan diucapkan. Hara melanjutkan, matanya berkaca-kaca. "Katakan apa yang kamu mau." Maman menggeleng pelan, dan kali ini ia tersenyum tipis. Bukan senyum orang yang menang, tapi senyum orang yang sudah lama tidak percaya ada kebaikan tanpa syarat. "Aku tidak butuh harta," katanya lembut. "Aku tidak butuh mobil, aku tidak butuh rumah." Hara terpaku, karena ia sadar ada kemewahan yang bahkan uangnya tidak bisa beli. Kemewahan bernama ketulusan, namun Hara tidak mundur. Justru ia melangkah lebih dekat lagi, suaranya bergetar. Tidak lagi seperti wanita yang memerintah dunia, tapi seperti manusia yang takut kehilangan sesuatu yang baru saja ia temukan. "Kalau begitu," bisik Hara, "aku yang butuh." Maman mengangkat alis pelan, bingung. "Aku butuh kamu," lanjut Hara, dan kata-kata itu seperti pecah dari tempat terdalam yang selama ini ia kunci rapat. "Bukan karena janji gila itu, bukan karena aku ingin membuktikan apa-apa pada orang, tapi karena sejak kamu menolak hartaku, sejak kamu menolong tanpa meminta balasan, aku sadar sesuatu." Ia berhenti sejenak, menahan air mata, lalu berkata dengan kejujuran yang membuat ruangan sunyi, "Aku jatuh cinta." Kalimat itu tidak meledak seperti drama murahan. Ia jatuh pelan, tapi menghantam semua orang yang mendengarnya. Liana menutup mulutnya, lalu tersenyum di balik air mata. Suster menunduk, terharu. Dan Maman membeku seperti pria yang sepanjang hidupnya hanya mengenal kehilangan, tiba-tiba ditawari sesuatu yang terlalu hangat untuk dipercaya. Hara menghela napas, lalu menambahkan pelan, hampir seperti memohon, "Aku ingin kamu tinggal di sini, bersama kami, sebagai keluarga." Dan di tengah rumah megah yang biasanya hanya mengenal kemewahan, malam itu justru dipenuhi sesuatu yang jauh lebih mahal dari berlian. Harapan dan cinta yang datang dari tempat yang tidak pernah Hara duga. Kata-kata itu meluncur dari bibir Hara seperti sesuatu yang sudah terlalu lama terkunci di dalam dadanya. "Aku jatuh cinta." Bukan kalimat yang ia rencanakan, bukan juga kalimat yang ia ucapkan untuk menang. Itu keluar begitu saja, jujur, rapuh, dan membuat ruangan yang biasanya penuh gengsi mendadak sunyi seperti gereja. Liana menutup mulutnya, matanya melebar, lalu air matanya jatuh lagi, kali ini karena bahagia. Suster menunduk, ikut terharu, seolah tak ingin mengganggu momen yang terasa terlalu suci untuk disentuh. Sementara Maman, pria yang selama ini hidup dengan kepala tertunduk karena dunia selalu menginjaknya, justru berdiri mematung. Ia tidak tersenyum, tidak melangkah maju, tidak juga melangkah mundur. Ia seperti orang yang baru saja mendengar sesuatu yang terlalu hangat, sampai ia takut itu hanya mimpi. Hara menelan napas panjang.
Tangannya gemetar, bukan karena takut ditolak, tetapi karena ia sadar betapa besar jarak yang ia minta untuk dijembatani. Ia menatap Maman lebih dalam, lalu suaranya melembut, seperti seorang wanita yang untuk pertama kalinya meminta, bukan memerintah. Aku tidak bicara tentang janji gila itu. Aku tidak bicara tentang taruhan. Aku bicara tentang apa yang aku rasakan setelah kamu menolong tanpa pamrih, setelah kamu menolak hartaku, setelah kamu membuat aku sadar betapa miskinnya aku selama ini meski punya segalanya. Aku ingin kamu tinggal di sini, bersama kami, sebagai keluarga. Maman menunduk, hening turun seperti selimut. Beberapa detik terasa seperti menit. Lalu, perlahan ia mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca, tapi bukan mata orang yang sedang mencari keuntungan. Mata itu, mata orang yang sudah lama tidak percaya pada kebaikan, lalu tiba-tiba melihat kebaikan itu berdiri di depannya. Hara melangkah setengah langkah, dan untuk pertama kalinya, ia menyentuh tangan Maman dengan lembut. Bukan sentuhan seorang majikan, bukan sentuhan seorang wanita kaya yang sedang memberi hadiah, tapi sentuhan manusia kepada manusia, seolah berkata, aku benar-benar serius. Maman menarik napas, suaranya rendah dan tenang, tapi kata-katanya seperti menembus lapisan keras di hati Hara. Kamu tahu, Hara, orang sering mengira yang paling kaya adalah yang punya paling banyak. Padahal, yang paling kaya adalah yang bisa merendahkan ego, yang bisa meminta maaf, yang bisa melihat manusia dari hati, bukan dari baju. Ia berhenti sejenak, menatap Liana yang masih duduk dengan mata basah, lalu menatap Hara lagi. Hari ini, kamu yang paling kaya di antara kami. Kalimat itu tidak terdengar seperti pujian murahan. Itu terdengar seperti pengakuan yang membuat Hara ingin menangis lebih keras. Karena sepanjang hidupnya, ia mengejar kekayaan, tapi baru sekarang ia mengerti. Kekayaan yang paling sulit dimiliki adalah ketulusan. Hara menahan napas, bibirnya bergetar. Jadi, kamu mau tinggal Maman tidak langsung menjawab. Ia menatap rumah besar itu, menatap lantai marmer yang mengkilap, menatap langit-langit tinggi yang selama ini mungkin tidak pernah ia bayangkan bisa ia lihat dari dalam. Lalu, ia menatap tangannya sendiri. Tangan yang kasar, tangan yang dulu memegang kehidupan orang lain, lalu kehilangan semuanya. Aku bisa tinggal, katanya pelan, demi Liana, demi proses penyembuhannya. Karena aku tidak ingin harapan yang sudah bangkit ini mati lagi. Hara mengangguk cepat, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Dan tentang perasaanmu, lanjut Maman, suaranya tetap lembut, aku tidak akan mempermainkannya. Tapi luka membuat orang seperti aku berjalan pelan. Jika kamu benar-benar ingin ini, buktikan dengan perubahanmu. Buktikan bukan dengan kata-kata, tapi dengan bagaimana kamu memperlakukan manusia, bahkan yang paling kecil di matamu. Hara menunduk, seperti anak yang akhirnya mengerti pelajaran yang selama ini ia tolak. Aku akan berubah, bisiknya. Aku janji. Liana tersenyum di balik air mata. Ia memegang tangan kakaknya, lalu menatap Maman dengan keberanian yang baru. Kalau begitu, boleh kita lanjutkan lagi nanti? Pelan-pelan, aku ingin bisa berjalan sendiri. Aku ingin kakiku yang selama ini cuma jadi beban, jadi milikku lagi. Maman mengangguk, lalu kembali berlutut, memeriksa kaki Liana dengan hati-hati. Seperti seorang ayah yang sedang menjaga anaknya belajar langkah pertama. Dan hari-hari berikutnya berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Bukan karena rumah itu makin mewah, tapi karena di dalam rumah itu, hati yang dulu dingin mulai mencair. Dan setiap kali Liana berhasil menggerakkan sedikit lebih jauh, Hara melihat dunia yang dulu ia banggakan mulai runtuh, digantikan dunia baru yang jauh lebih berarti. Namun perubahan besar selalu mengundang mata-mata yang iri. Dan di luar pagar, orang-orang yang dulu menertawakan Maman mulai diam-diam mengamati, seolah tidak percaya nasib bisa berbalik secepat itu. Kata-kata Hara masih menggantung di udara seperti doa yang baru saja dilepaskan. Aku jatuh cinta. Di rumah sebesar itu, kalimat sederhana itu terdengar lebih berani daripada teriakan.
Karena untuk pertama kalinya, Hara mengaku ia butuh seseorang, bukan karena uang, bukan karena status, tapi karena hati yang selama ini ia kunci rapat akhirnya menemukan pintu. Maman tertegun. Ia menatap Hara lama seolah sedang memastikan dirinya tidak salah dengar. Liana, yang sejak tadi menahan napas, tiba-tiba tersenyum lebar di balik air mata. Senyum itu bukan senyum menggoda, bukan senyum drama, tapi senyum seorang adik yang akhirnya melihat kakaknya kembali menjadi manusia. Bukan tembok dingin yang selalu menolak rasa. Hara menunduk sebentar, lalu kembali mengangkat wajahnya. Suaranya pelan, tapi jujur. Dan justru karena pelan itulah semua orang bisa merasakan getarnya. Aku tahu aku bukan orang yang mudah dipercaya, katanya. Aku juga tahu aku pernah melukai kamu dengan kata-kata. Tapi kalau kamu pergi sekarang, bukan hanya terapi Liana yang berhenti. Aku juga akan kembali jadi wanita yang sama, yang hanya percaya uang, yang hanya percaya kekuasaan, yang bahkan tidak sadar dirinya sepi. Maman menelan napas. Ia tidak tersenyum lebar, tidak juga menolak dengan dingin. Ia seperti orang yang pernah kehilangan segalanya, sehingga ketika kehidupan menawarkan sesuatu yang hangat, ia takut menyentuhnya karena takut terbakar. Lalu Maman mengangguk pelan, lebih seperti menerima dengan hati-hati. Aku akan tinggal, katanya, tapi bukan untuk hartamu. Aku tinggal karena Liana butuh sembuh, sampai benar-benar bisa berjalan. Dan kalau perasaanmu itu sungguh, buktikan dengan perubahanmu. Jangan hanya hari ini, tapi setiap hari. Hara mengangguk cepat, air matanya jatuh. Ia tidak mengusapnya. Ia membiarkan seolah air mata itu adalah bagian dari perubahan yang selama ini ia lawan. Hari-hari setelah itu berjalan seperti sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Pagi menjadi waktu terapi, siang menjadi waktu belajar berdiri, malam menjadi waktu menahan sakit dan bangkit lagi. Liana menangis berkali-kali, bukan karena ingin menyerah, tapi karena tubuhnya seperti sedang membangun ulang jalan yang sudah lama runtuh. Ada hari saat ia gemetar sampai tidak sanggup berdiri lebih dari beberapa detik. Ada hari saat ia jatuh dan lututnya memar. Namun setiap kali ia jatuh, Hara tidak lagi marah pada dunia. Ia berlutut, memeluk adiknya, lalu berkata dengan suara pelan, "Kita ulang lagi. Pelan-pelan, kamu tidak sendiri." Dan Maman tetap di sana, tidak pernah menjual harapan palsu. Ia tidak pernah berkata semuanya akan mudah. Ia hanya menjaga ritme, menjaga batas, menjaga agar rasa sakit tidak berubah menjadi putus asa. Ia mengajari Liana mengenali tanda-tanda kecil, membedakan lelah dan menyerah, membedakan sakit yang menghancurkan dan sakit yang membangun. Sampai suatu pagi, ketika sinar matahari masuk lewat jendela, Liana berdiri lebih lama dari biasanya. Kakinya masih gemetar, napasnya terengah, tapi kali ini ia tidak jatuh. Ia melangkah satu langkah kecil, lalu satu lagi. Hara menutup mulutnya, menahan jerit bahagia yang hampir meledak. Suster menangis tanpa suara, dan Maman hanya menunduk seolah bersyukur dalam diam. Hari itu, kursi roda yang selama ini menjadi bagian dari hidup Liana, untuk pertama kalinya didorong ke sudut ruangan tanpa dipakai. Liana menatap kursi itu lama, lalu menatap kakinya sendiri, seperti seseorang yang baru sadar, tubuh ini milikku lagi. Berita itu menyebar. Warga komplek yang dulu memandang Maman seperti sampah, kini menunduk hormat ketika melihatnya lewat. Yang dulu menutup hidung, kini menatap malu. Yang dulu menertawakan, kini berbisik pelan, ternyata kita salah. Dan Hara, yang dulu bangga karena semua orang tunduk padanya, kini justru bangga karena ia bisa menahan diri untuk tidak merendahkan siapapun. Perubahan itu tidak hanya terlihat pada Liana, tapi pada Hara. Ia mulai menyapa satpam dengan nama. Ia mulai bertanya kabar pelayan tanpa nada memerintah. Ia mulai sadar bahwa martabat seseorang tidak ditentukan oleh aroma parfum, tapi oleh bagaimana ia memperlakukan orang yang tidak bisa memberi apa-apa kembali. Dan pada suatu sore yang tenang, di taman belakang rumah, saat angin menggerakkan daun-daun pelan, Liana berjalan kecil di rumput dengan langkah yang masih pelan, tapi sudah miliknya sendiri. Hara berdiri menatap, matanya basah, senyumnya seperti tidak percaya.
Maman berdiri di samping Hara, diam, namun kehadirannya terasa seperti jangkar yang menahan badai masa lalu. Tanpa banyak kata, Maman menggenggam tangan Hara. Genggaman itu tidak mewah, tidak dramatis, tapi hangat. Hara menoleh, menatap wajah Maman, lalu untuk pertama kalinya, ia tersenyum tanpa kesombongan. Senyum yang seperti berkata, aku akhirnya pulang ke versi diriku yang lebih baik. Di balik pagar, dunia masih bisa menilai, masih bisa menghakimi. Tapi di dalam rumah itu, satu hal sudah berubah selamanya. Mereka menemukan bahwa kebahagiaan bukan soal penampilan, dan nilai seseorang bukan soal harta. Nilai seseorang adalah hati dan ketulusan. Malam itu, rumah Herlina tidak lagi terasa seperti benteng yang dingin. Lampu-lampu taman menyala lembut, memantulkan cahaya ke jendela besar, sementara angin membawa aroma rumput basah yang menenangkan. Liana duduk di kursi panjang di teras belakang. Bukan di kursi roda, tapi di kursi biasa. Kakinya masih harus dipijat, masih harus dilatih, masih harus melewati hari-hari yang tidak mudah. Tapi sekarang, ada satu hal yang berbeda. Ia tidak lagi merasa hidupnya berhenti. Hara berdiri di dekat pagar taman, menatap langit. Ia seperti mengingat semua yang terjadi, kata-kata kasarnya, tawa merendahkannya, cara ia memandang manusia dari harga dan rupa. Dan setiap kali memori itu muncul, dadanya terasa nyeri. Bukan karena malu di depan orang lain, tapi karena malu pada dirinya sendiri. Maman mendekat pelan. Tidak ada langkah tergesa, tidak ada kata-kata besar. Ia hanya berdiri di samping Hara, diam beberapa detik, lalu berkata lirih, seolah takut merusak keheningan. Aku tahu perubahan itu tidak mudah. Hara mengangguk. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tidak berusaha menutupi lagi. Aku juga tidak tahu kenapa aku bisa sejahat itu, jawab Hara pelan. Aku pikir kalau aku keras, aku akan menang. Aku pikir kalau aku merendahkan orang lain, aku akan terlihat kuat. Tapi ternyata, aku hanya menutup ketakutanku sendiri. Maman menatapnya dengan tenang. Ia tidak menghakimi. Ia tidak berkata, kau pantas menerima ini. Ia hanya berkata sesuatu yang sederhana, tapi justru itu yang terasa paling berat. Ketakutan membuat orang melukai, katanya, tapi keberanian membuat orang berubah. Hara menarik napas dalam. Lalu ia menoleh menatap Maman seperti menatap sesuatu yang selama ini tidak pernah ia pahami. Sesuatu yang jauh lebih kuat dari uang dan status. Kalau kamu tidak muncul hari itu, suara Hara pecah. Aku mungkin masih jadi wanita yang sama, Liana mungkin masih duduk di kursi roda, dan aku mungkin tetap berpikir dunia hanya soal siapa yang di atas dan siapa yang di bawah. Maman menggeleng pelan. Aku hanya lewat, jawabnya. Tapi yang membuat semuanya berubah adalah kamu sendiri. Kamu memilih melindungi. Kamu memilih meminta maaf. Kamu memilih percaya. Hara terdiam. Kalimat itu seperti menaruh cermin di depan wajahnya. Ia sadar, selama ini ia selalu mencari penyelamat di luar. Dokter, alat, uang, koneksi. Padahal, penyelamat paling penting ada di dalam. Pilihan untuk tidak lagi menjadi orang yang sama. Di teras, Liana memanggil pelan. Kak, Maman, kemari. Mereka berjalan mendekat. Liana menatap mereka berdua dengan mata yang masih basah, tapi senyumnya hangat. Ia memegang tangan Hara, lalu menatap Maman dengan penuh syukur. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, kata Liana pelan. Tapi hari ini, aku ingin bilang satu hal. Aku bahagia. Bukan hanya karena kakiku mulai kembali, tapi karena aku melihat kakakku kembali. Hara menutup mulutnya, air matanya jatuh lagi. Ia memeluk Liana erat, lalu memegang tangan Maman tanpa ragu, tanpa gengsi, dan untuk pertama kalinya, mereka bertiga terlihat seperti keluarga. Bukan keluarga yang sempurna di mata dunia, tapi keluarga yang saling menyembuhkan. Di luar sana, orang-orang mungkin masih berbisik, masih ada yang tidak suka, masih ada yang iri. Tapi Hara sudah tidak peduli, karena ia akhirnya mengerti, hidup bukan soal memenuhi ekspektasi orang lain. Hidup adalah soal menjadi manusia yang lebih baik daripada kemarin. Dan malam itu, ketika Liana berhasil berdiri lagi tanpa bantuan selama beberapa detik, Hara tidak berteriak kegirangan seperti dulu, ia merayakan kemenangan bisnis. Ia hanya menutup mata, menarik napas panjang, lalu berbisik pelan seperti doa.
Terima kasih. Bukan hanya untuk Maman, tapi untuk pelajaran yang datang lewat Maman. Pelajaran yang membuatnya sadar bahwa martabat manusia tidak pernah ditentukan oleh baju bersih atau sepatu mahal. Martabat manusia ditentukan oleh hati yang mampu menolong bahkan saat dirinya sendiri sedang hancur. Dan jika ada satu pesan yang tersisa dari semua yang mereka lalui, pesan itu sederhana namun tajam. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Karena bisa jadi, orang yang kamu hina hari ini adalah orang yang menyelamatkan hidupmu besok.